Nah, pada malam hari ini saya mau mengajar setiap kita, mari kita belajar sama-sama tentang 3 urapan Daud seperti yang pernah saya sampaikan selintas pada minggu yang lalu. Saudara sekalian, sepanjang tokoh Alkitab ini kita pelajari, hanya Daud ini satu-satunya orang yang mendapatkan 3 kali pengurapan dalam hidupnya. Ini yang luar biasa. Tidak ada tokoh lain yang mendapatkan 3 kali pengurapan seperti yang dialami oleh Daud. Nah, kalau kita mempelajari hidup Daud nanti, saudara akan mengerti, setiap pengurapan yang dia terima, itu membawa dia naik setingkat lebih tinggi lagi dari level sebelumnya. Setiap pengurapan yang dia terima, bukan hanya memberikan kelengkapan dalam hidupnya, tapi urapan itu membawa dia masuk dalam pendidikan Allah. Nah, dengan pembacaan firman yang nanti kita akan mulai, saya akan baca cukup banyak ayat. Saya berdoa semua kita termasuk saya, mari kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai cermin dalam hidup kita. Untuk mengerti di mana tempat aku berdiri hari ini. Kalau kita gagal memakai ini sebagai cermin, kita tidak pernah mengerti di mana aku berdiri hari ini. Tapi kalau kita bisa bercermin, kita melihat firman Tuhan sebagai cermin dalam hidup kita, nanti kita bisa mengerti di mana aku berdiri hari ini. Jangan sampai pepatah berkata, buruk muka cermin dibelah, saudara. Ketika kita bercermin, kita merasa, loh aku kok seperti ini, oh salah ininya, bang, dibanting cerminnya. Keliru, saudara. Oke? Nah, sekarang mari kita melihat akan 3 urapan Daud. Urapan yang pertama, mari kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nanti teruskan loncat dengan ayat 11 sampai 13. 1 Samuel pasal 16, mulai ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 16, mulai ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut padamu. Lompat ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dengar baik-baik, saudara. Pengurapan yang pertama terjadi, dan ini merupakan pengurapan yang sungguh-sungguh merubah total hidup seorang anak muda. Alkitab mengatakan sebelum pengurapan yang pertama dia terima, Daud tidak lebih daripada seorang anak laki-laki yang paling kecil, anak bungsu dari keluarga Isai, yang pekerjaannya hanya menggembalakan kambing domba bapaknya. Ketika pengurapan yang pertama turun, terjadi perubahan yang sangat radikal dalam hidup orang yang bernama Daud.
Yaitu apa? Alkitab berkata, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Ini yang akan merubah hidupnya secara drastis sekali. Nah, apa yang didapat ketika Daud menerima pengurapan yang pertama? Kalau Anda baca terus kisah dari Daud, ada beberapa hal yang dia dapatkan. Yang pertama, pengurapan itu membuat Daud menjadi seorang giant killer, menjadi seorang pembunuh raksasa. Siapa yang dibunuhnya, saudara? Goliat. Nah, pengurapan itu memampukan dia menjadi seorang giant killer. Dia berkata, engkau datang dengan lembing dan tombak dan pedang, aku datang demi nama Tuhan. Dan dia ketapelkan akan batu itu, dia lontarkan dan mengenai kepala Goliat. Goliatnya mati, dipotong dengan pedangnya sendiri kepala daripada Goliat. Pengurapan yang pertama diterima oleh Daud menjadikan Daud seorang giant killer, menjadikan dia seorang pembunuh raksasa. Imannya besar. Dia berkata, engkau datang bawa pedang, bawa tombak, bawa lembing, aku datang demi nama Tuhan. Orang yang terima pengurapan yang pertama dari Allahnya akan menjadi giant killer. Tiba-tiba imannya bertumbuh, perkataannya positif, penuh dengan perkataan iman dan bukan perkataan yang negatif lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud menjadi seorang penyembah, worshiper. Dia pakai kecapinya, dia menyembah kepada Allah, dan penyembahannya membuat roh jahat yang daripada Saul undur daripada Saul. Kalau Anda perhatikan, dia menjadi seorang worshiper. Dia mulai mengenal bagaimana menyembah Allah, dan penyembahannya mampu membuat setan terbirit-birit. Yang ketiga, dia menjadi seorang pahlawan perang, warrior, seorang pejuang, seorang pahlawan perang. Alkitab berkata, orang-orang memuji Tuhan, mereka menyanyikan pujian dan juga menyanjung Daud dengan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berapa? Berlaksa-laksa. Dia menjadi seorang warrior, dia menjadi seorang pahlawan perang. Pengurapan yang pertama, kapan kita terima? Yaitu pada waktu engkau bertobat, engkau lahir baru, engkau terima Yesus, dan engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Setiap orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, dengan tandanya diantaranya berbahasa roh, berbahasa baru, orang ini otomatis akan mengalami seperti yang dialami Daud. Lihat, akan terjadi perubahan dalam dirinya, perkataannya bukan perkataan negatif, tapi perkataan orang percaya. Yang kedua, dia mengerti bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, dia menjadi seorang warrior. Dia tahu bagaimana berdoa, dia tahu bagaimana mengusir setan, bakar jimat, PI, beritakan Injil, melayani pekerjaan Allah. Dia menjadi seorang warrior. Tapi membawa kita sebetulnya masuk dalam satu periode pendidikan, training dalam level yang pertama. Dan ternyata cukup banyak orang Kristen yang gugur pada level ini, sehingga tidak bisa beranjak dari pengurapan yang pertama. Training apa yang dia harus ikuti? Selama bertahun-tahun, saudara, justru setelah pengurapan itu diberikan atas Daud, Daud harus hidup dikejar-kejar oleh Saul, tapi tidak boleh berontak sama sekali. Nah, ini yang susah. Pengurapan yang pertama memberikan kelengkapan yang luar biasa. Dari seorang tukang angon biasa, jadi seorang giant killer, worshiper, dan warrior. Luar biasa. Tetapi pengurapan itu membawa dia harus lari ke Gua Adulam, dan bertahun-tahun lari, melarikan diri, dikejar oleh Saul, tapi tidak boleh berontak. Nah, ini yang susah, saudara. Kedagingannya dimatikan luar biasa. Nah, orang Kristen banyak yang tidak tahan di sini. Saul, nama Saul itu artinya one who keeps on asking. Seseorang yang terus meminta, minta dan minta terus. Atau nama lainnya beggars, pengemis, tukang minta-minta. Nah, ini jadi rajanya Daud, termasuk mertuanya Daud. Daud tidak punya kesalahan apa-apa,
tapi dia harus belajar sekalipun ditindas oleh yang di atas, dia belajar menghargai dan tunduk kepada otoritas yang di atasnya. Saudara sekalian, ini yang banyak orang Kristen gagal. Saya baca sebuah buku bagus sekali karangan Watchmeni. Dia berkata begini, seharusnya setiap orang Kristen harus belajar yang namanya penundukan diri. Anak kepada orang tua, hamba kepada Tuhan, istri kepada suami, jemaat kepada para penatua, dan rakyat kepada pemerintah. Dan setiap orang kalau tidak bisa belajar menundukkan diri, orang ini tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin dalam pengertian yang sebenarnya. Dan Daud ini mengalami tantangan seperti itu dan dia sanggup mengatasinya. Berapa tahun dia lari, dikejar-kejar oleh Raja Saul walaupun tidak ada salahnya apa-apa. Tapi tidak pernah muncul dendam dan pemberontakan dalam hatinya. Sampai tinggal tulang belulangnya Saul, dia rawat dengan tulus hati. Tidak ada dendam sama sekali yang muncul dalam batinnya. Mampu nggak kita, saudara, melewati akan pendidikan ini? Kebanyakan orang berkata begini, oh tunggu dulu. Kok saya harus taat kepada suami? Yang benar yang mana dulu? Nah itu seperti gara-gara apa? Adam Hawa jatuh, saudara. Dengar baik-baik. Dulu sebelum manusia jatuh, kebenaran cuma satu, yaitu Allah. Manusia nggak berpikir baik dan buruk. Yang benar, yang salah mana? Enggak ada. Ngertinya cuma satu, taat. Ketika mereka makan buah, ini buah pengetahuan baik dan buruk. Ketika mereka makan buah itu, lalu mereka mulai ngerti baik buruk berdasarkan cara berpikir manusia sendiri. Sejak itulah pemberontakan terjadi. Saudara sekalian, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda bagaimana Alkitab ini mengajar menghargai otoritas yang di atas. Tanpa ini engkau bisa lewati dengan berhasil. Engkau dan saya tidak pernah bisa masuk pada pengurapan yang kedua. Yang pertama, coba buka Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Paulus berkata, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Setiap anak orang Kristen harus ngerti ini. Begitu engkau sampai di rumah tangga orang tuamu, engkau tahu kepada siapa engkau mesti menundukkan diri, yaitu kepada orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Setiap pemberontakan dari anak tidak pernah menghasilkan berkat. Alkitab berkata, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak harus belajar menundukkan diri kepada orang tua. Saudara boleh seorang pendoa yang hebat, kalau di rumah kerjaannya maki-maki orang tuanya, semua nggak ada artinya. Engkau boleh tengking setan 3000 amblas sekaligus, pulang sampai rumah, saudara, kepala ayahmu engkau pukul-pukul begini, nggak ada artinya. Ngerti, saudara? Penghormatan orang tua oleh anak itu mutlak. Alkitab berkata, ini perintah yang penting sekali. Belajar sejak kecil, belajar sejak muda, menundukkan diri kepada orang tua, belajar hormat kepada mereka. Saya kepengen semua anak-anak di sini adalah anak-anak yang sopan dan tahu menghargai, menghormati orang tuanya, bukan anak-anak yang terkenal kurang ajar. Anda boleh KKR, Anda boleh hebat dalam pelayanan, tapi di rumah kurang ajarnya minta ampun, nggak ada gunanya, saudara. Engkau tidak akan bisa lolos pada ujian yang seperti ini. Mustahil pengurapan yang kedua akan engkau terima. Buka lagi Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalau taat bukan berarti tidak komentar sama sekali, suruh apapun dia, punya pendapat, diam saja, tidak. Tapi Allah mau kita menghormati mereka. Hormati mereka. Kalau engkau punya pendapat, sampaikan pandanganmu, tapi hormati orang tuamu. Jangan kurang ajar. Saya khawatir jangan-jangan ada anak-anak di sini yang tidak mau ngomong dengan orang tuanya. Kalau orang tuamu nggak mau ngomong dengan saudara, saudara harus terus ngomong dengan orang tuamu. Jangan berkata, nah orang tua nggak ngomong sama saya, kok saya suruh ngomong sama orang tua. Keliru saudara. Sekalipun orang tuamu seperti apapun juga, Alkitab berkata belajar hormati dia, supaya bahagia dan panjang umurmu. Artinya, kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, engkau tidak berbahagia, dan akibatnya apa? Cepat. Nah itu saudara. Kalau menghormati panjang umur, kalau enggak menghormati cepat. Nah, saudara ngerti sendiri. Jadi orang tua harus dihormati. Itu otoritas setiap hari dalam rumah. Kenyataan harus begitu. Bagaimana mungkin satu kali engkau mengharapkan anakmu hormat kepadamu, kalau engkau sendiri tidak belajar hormat kepada orang tua. Yang kedua, hubungan antara hamba dengan Tuhan. Buka lagi Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus pasal 6, mulai ayat yang ke-5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Lihat lagi Kolose pasal yang ketiga, ayat yang 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Yang penting perhatikan lagi, 1 Timotius pasal yang ke-6, ini penting sekali. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bagaimana kalau atasan saudara itu orang Kristen, sikapnya bagaimana? Lihat Alkitab. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ngerti? Kalau bos saudara orang Kristen, layani lebih lagi. Sekarang kebalikan, bosnya orang Kristen, bawahannya kurang ajarnya luar biasa. Saya sering kali sampaikan di Jakarta, beberapa teman mengeluh, dia berkata begini, Pak, saya kalau cari pegawai orang Kristen kapok bener. Kenapa? Waduh repot Pak, tembak-tembakan ayat terus isinya tiap hari. Bayangkan, saya buat peraturan,
kerja jam 8, datang jam 9. Alasannya berdoa. Tuhan sedang berbicara, nggak bisa berhenti katanya. Oke, saya maklumi sekali Pak. Siang saya suruh perintahkan keluar, dia bilang, maaf Pak, mobilnya kantor nggak ada. Ya kamu naik sepeda motor, panas katanya. Saya bilang ini penting, pergi. Bos kok kurang kasih, pegawai panas-panas kok sampai tegel-tegeli katanya begitu. Mana dong kasihnya? Sore pulang jam 5, jam 4 sudah pamitan. Alasannya persekutuan doa, nyampaikan firman. Saya bisa apa coba? Kerjaan gak beres. Dia berkata, yang penting Bapak harus sabar katanya. Lah semua tiap hari ditembaki firman, kapan untungnya usaha saya? Benar gak saudara? Berapa banyak kalau kita punya atasan orang Kristen, begitu seenaknya cara kerja kita. Kalau yang namanya, coba Anda perhatikan sehari-hari aja. Kalau engkau punya bawahan Kristen, gak ngerti firman, ini akan jadi orang paling kurang ajar, saudara. Lebih baik sebetulnya banyak orang berkata, cari orang dunia. Masalahnya aturan pekerjaan begini, gajimu sekian, mau gak? Mau, jalan saudara. Nah kan repot kalau begini. Lo apa betul lebih baik cari pegawai jangan Kristen? Orang Kristen nganggur semua saudara. Kalau sudah nganggur frustrasi semua, repot kalau begini caranya. Kita harus ngerti firman Tuhan. Kalau yang di atas kita adalah sesama saudara, layani lebih baik lagi. Karena mereka adalah saudara seiman yang percaya dan yang kekasih. Jangan dibalik. Kita cenderung takut kalau atasan kita orang bukan Kristen. Wah harus baik, jadi kesaksian. Kalau Kristen, wah kita kan sama dalam Yesus bersaudara, uangmu juga uangku, pakai barangnya seenaknya. Utang gak pernah bayar, saudara. Menurut saya ini yang membuat banyak orang Kristen gak bisa lolos dalam saringan yang pertama. Saya harap semua kita adalah pekerja yang baik. Amin, saudaraku. Yang ketiga, istri harus tunduk kepada suami. Wah Pak, itu sudah bosan saya dengar. Masa bisa saya tunduk pada suami modelnya seperti ini? Dengar saudara. Saya nggak akan bacakan di Efesus lah, Anda buka di rumah, Anda baca Efesus, istri tunduklah kepada suami. Jangan diganti istri tanduklah suami, jangan. Istri tunduk kepada suami. Kenapa harus begitu? Dengar baik-baik. Sebetulnya setiap kali Allah memerintahkan kita tunduk kepada yang di atas kita, demi kepentinganmu sendiri. Anak kepada orang tua supaya berbahagia dan panjang umur. Itu maunya Tuhan. Hamba kepada Tuhan supaya nama Tuhan jangan dihujat, nanti kamu diberi upah oleh Allahmu. Kalau istri kepada suami, apa fungsinya? Lihat, 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-7 mulai. 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Ini yang ngomong firman Tuhan, saudara ya, bukan saya. Wah Pak Agung sentimen. Tidak, ini Paulus yang ngomong, inspirasinya Roh Kudus, supaya clear, jelas. Dengar ayat 10. Sebab itu, ini penting sekali. Perempuan harus memakai tanda wibawa, bahasa aslinya tanda penaklukan diri, tanda otoritas di kepalanya oleh karena siapa? Para malaikat. Perhatikan kalimat ini. Saya ulang lagi, lihat pada ayat yang ke-11, ke-10 maaf. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa, tanda penundukan diri, tanda otoritas di kepalanya oleh karena para malaikat. Karena ada faktor yang dipertimbangkan, yaitu faktor malaikat. Malaikat apa ini? Ini malaikat jahat, setan. Ketika Allah berkata istri tunduk kepada suami, Allah berkata suami kepala rumah tangga.
Kepala rumah tangga adalah sebagai tudung, sebagai payung. Istri tunduk artinya kamu akan di bawah proteksi daripada kepemimpinan suamimu. Kalau engkau keluar dari penaklukan diri, engkau tanpa tudung, setan, malaikat jahat akan menghantam hidupmu, pecah rumah tanggamu. Kalau engkau bisa menaklukkan diri kepada suamimu, maka suami itu akan jadi tudung. Jadi kalau perang, Anda mengerti permainan ular naga, anak-anak kecil? Jadi ada pernah lihat yang paling gede depan sendiri. Jadi kayak ibunya gitu. Ini anak-anak pitiknya banyak gitu. Putar. Namanya mainan apa tuh? Bukan ular naga ya. Apa pitik sama perkutut, bukan pitik, ayam dengan raja wali gitu kira-kira. Yang paling gede jadi induknya. Lalu ini anaknya, kutuk-kutuknya itu di belakang semua, pegang-pegangan gitu. Lalu ada yang jadi raja walinya gitu, nyamber-nyamber mau cari yang di belakang. Setiap kali ini induknya, Anda masih ingat waktu kecil pernah mainan seperti itu? Oh enggak Pak, saya main komputer waktu kecil. Jangan gitu saudara. Anda masih ingat saya ingatkan masa kecil saudara. Saya nggak tahu sekarang mungkin sudah nggak zaman lagi main begitu. Dulu saya sering lihat orang bermain begitu. Lalu yang paling gede jadi induknya, dia proteksi anaknya. Lalu kutuk-kutuknya ngikut dari belakang gitu. Kalau belok, burungnya terbang ke kiri, dikejar begini, ditahan. Setiap kali ada yang lepas saudara, itu akan disambar. Karena nggak ada proteksinya. Suami istri sama. Kalau engkau perang, tempur saudara, mestinya ada proteksi. Allah beri proteksi, itu pada suami. Loh kok suami Pak, mbok saya? Gak bisa, hukumnya begitu saudara. Perempuan diciptakan untuk laki-laki, ngerti? Bukan laki-laki untuk perempuan, gak bisa. Hukumnya dari sononya begitu, ngerti saudara? Jadi gak usah komplain soal itu, apa boleh buat Anda wanita lah begitu ya. Nah jadi Anda dalam proteksi suamimu. Kalau tempur, itu yang ditembak cuma satu, enak sekali. Tapi kalau engkau keluar dari proteksimu, itu ditembak habis saudara. Engkau tanpa proteksi. Nah sebaliknya suami-suami harus tahu diri. Engkau ini tudung payungnya, jangan payung bolong saudaraku. Hujan tetap basah. Nah kalau suaminya cuman ketip, sembahyang nggak pernah, baca firman jarang, Matius dicari di Kejadian, Matius itu makanan apa itu tetangga saya sudah mati. Kalau begitu terus, mana proteksinya? Imbal baliknya mesti ada. Istri mesti tunduk, suami harus berdiri sebagai proteksi untuk keluarga. Kepala rumah tangga, berdiri tegak, ngerti firman, baca firman, saudara. Saya tahu beberapa istri dominan, oh itu bagus, saudara. Tapi kalau ngerti rule-nya, aturan mainnya, nggak jadi masalah. Kalau suaminya tahu fungsinya memproteksi keluarga, nggak ada masalah buat keluarga itu. Sekalipun istrinya dominan, nggak ada masalah. Asal istrinya tahu menaklukkan diri oleh karena para malaikat. Nah banyak keluarga yang merasa Allah tidak adil. Bukan, karena demi kepentinganmu sendiri sebetulnya. Ngerti? Nah ini masalah rumah tangga otoritas. Bisa nggak penaklukan terjadi? Kalau engkau ngerti firman, engkau berkata, masuk rumah, ya ini suamiku. Takluk kepada suami, bukan kepada sopir. Ngerti saudara? Ngerti? Banyak orang diatur sopirnya lebih taat daripada diatur oleh suaminya sendiri. Kalau kita ngerti firman Tuhan, taklukkan dirimu. Itu untuk kepentinganmu sendiri. Oke, teruskan lagi. Ibrani pasal 13. Sekarang jemaat dengan para pemimpinnya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Ini hal yang sama, penundukan itu mesti begitu. Anda kalau ingat penundukan, ingatlah itulah anak ayam dan kutuk-kutuknya gitu ya, saudara. Mesti ingat cerita itu, Anda ngerti kenapa saya mesti menundukkan diri. Ibrani 13:17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sama, dalam jemaat Anda harus tahu kepada siapa saya menundukkan diri. Pemimpinnya keluh kesah karena kelakuan jemaatnya tidak menguntungkan. Yang untung siapa? Enggak ada. Setan yang untung. Kita akan rugi semua. Yang terakhir, rakyat dengan pemerintah. Coba buka Roma pasal 13. Mulai ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Ini penting ayat berikut ini. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar apa? Pajak. Orang bijak taat, itu kata Menteri Keuangan, betul juga. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ngerti saudara? Pak Marso tiap bulan buat laporan keuangan Yayasan Sangakala bayar pajak. Ada NPWP-nya tuh kita bayar pajak. Ngerti saudara? Itu bagus, taat kepada pemerintah. Saudara sudah bayar pajak? Baca Roma 13, diapalkan sampai ngelotok, jalankan firman Tuhan. Itu merupakan tantangan, pergumulan, dan bagaimana Allah mendidik kita. Saya ulang lagi. Urapan yang pertama diterima oleh Daud. Pengurapan ini membuat satu, dia jadi seorang giant killer, pembunuh raksasa. Yang kedua, Alkitab berkata dia menjadi seorang penyembah, worshipper. Yang ketiga, dia menjadi seorang warrior, seorang penakluk, pahlawan perang. Dia tahu bagaimana berperang. Semua ini kita terima, kelihatan hasilnya pada orang-orang yang bertobat, terima Yesus, dan penuh Roh Kudus. Orang-orang ini langsung tiga hal ini dikerjakan dalam hidupnya. Tapi pengurapan yang pertama membawa kita masuk pada pendidikan Allah. Ingat, ketika Yesus dibaptis, Alkitab berkata, langit terbuka, Roh Kudus turun atasnya. Begitu Roh Kudus turun, pengurapan turun, Alkitab berkata, segera sesudah itu Roh membawa dia ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis selama berapa? 40 hari 4 malam. Jadi Yesus mengalami hal yang sama. Pengurapan itu bukan hanya melengkapi dia, tapi membawa dia masuk dalam proses pembentukan, pendidikan, dan ujian daripada Allahnya. Pengurapan yang pertama melengkapi kita, menjadi seorang giant killer, worshipper, dan warrior, tapi juga membawa kita masuk pada periode pendidikan, mentaati otoritas yang di atas kita. Banyak yang sudah bisa melampaui, cukup banyak yang gagal sampai di sini. Begitu ditekan dari atas, merasa ditekan, langsung berontak, langsung berontak, langsung berontak. Nah, orang seperti ini gak akan pernah bisa beranjak dari pengurapan yang pertama. Setelah Daud selesaikan masa itu dengan baik, dia terima pengurapan yang kedua. Sebelumnya saya mau sampai begini, pengurapan itu membuat kita bisa takluk kepada yang di atas kita. Coba buka ini dulu saudaraku. Tawarikh 1
1 Tawarikh pasal yang ke-12. Ada kisah yang menarik sekali. Ayat 16. Bagaimana orang bisa menaklukkan diri kepada orang lain, itu pekerjaan Roh Allah, pekerjaan pengurapan Allah sendiri. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Perhatikan, lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Bahasa aslinya, roh itu seperti memakai Amasai sebagai pakaiannya. Yang kelihatan itu Amasai, dalamnya roh Tuhan, dikuasai oleh roh Tuhan. Dan berkata begini, kami ini bagimu hai Daud, dan pada pihakmu hai anak Isai, sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Saudara, pengurapan yang pertama melengkapi kita, tapi juga memampukan kita menaklukkan diri kepada orang yang di atas kita. Tanpa pengurapan itu tidak mungkin ada penaklukan diri. Dengan pengurapan itu saja, kalau engkau tidak sangkal dagingmu, engkau enggak bisa menaklukkan kepada yang di atasmu. Akibatnya tidak pernah bisa engkau mendapatkan pengurapan yang kedua. Kapan yang kedua didapat oleh Daud? Buka 2 Samuel pasal yang kedua. 2 Samuel pasal yang kedua, 2 Samuel pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Samuel 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabesi Gilead menguburkan Saul, Anda perhatikan ini, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabesi Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Saudara, setelah sekian tahun lalu, Allah dia berkata, Tuhan, kemana aku pergi? Bolehkah aku ke Yehuda? Dia berkata, silahkan. Kemana aku tinggal? Hebron. Di Hebron itulah dia diurapi yang kedua menjadi raja atas kaum Yehuda. Daud dari suku Yehuda, dan dia diurapi menjadi raja atas suku Yehuda. Nah, ini penting saudara. Pengurapan yang kedua ini akan membuat kita, melengkapi kita untuk mampu memimpin dan mengatur rumah tangga kita dengan baik. Saudara, banyak orang yang berhasil di luar sepertinya, tapi rumah tangganya berantakan, gak akan pernah ada baiknya. Ketika saya baca ayat ini saya kaget, karena Daud ketika itu dia bawa seluruh rumah tangganya menetap di Hebron, dan di sanalah pengurapan yang kedua dia terima. Bahkan sebagian besar anak-anak Daud lahir juga di Hebron.
Saudara sekalian, saya perhatikan begini. Pengurapan yang kedua ini penting sebetulnya untuk setiap keluarga. Di firman ini saya terkejut karena sebetulnya idealnya begini. Setiap orang menikah, pada waktu ini yang Roh Kudus ajarkan ya, pada waktu kita diberkati dalam pemberkatan nikah, idealnya adalah saat itulah Allah memberikan pengurapan yang kedua kepada kita. Karena dengan pengurapan ini engkau akan mampu punya rumah tangga yang solid, yang kuat, yang baik, yang teguh. Bukan rumah tangga yang rapuh. Ada orang berkata, Pak, tapi saya sudah kadung nikah nih dan baru bertobat setelah punya anak sekian banyak. Nanti kita bicarakan lagi soal itu, saudara. Tapi idealnya sebetulnya, pada waktu engkau diberkati dalam pernikahan itu, idealnya pengurapan Allah akan turun pada saat itu, dan engkau terima pengurapan yang kedua. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau bisa mengatur rumah tanggamu dengan baik tanpa pengurapan yang kedua? Sehingga sebaiknya kalau anak-anak muda ini belum nikah, dari sejak masa mudamu engkau belajar, izinkan pengurapan yang pertama itu membawa hidupmu sebegitu rupa, sampai engkau bisa membuat penaklukan diri. Begitu Allah melihat engkau menaklukkan diri dengan baik, maka pada saat pernikahanmu, idealnya, kalau satu, jodohnya memang dari Tuhan, yang kedua, waktunya pas dengan waktu Allah, yang ketiga, engkau menjaga kesucian Tuhan, sebetulnya pada waktu itu pengurapan Allah akan turun dalam hidupmu, dan engkau akan punya rumah tangga yang beda dengan kebanyakan rumah tangga yang lain. Saya baru 9 bulan terakhir ini mulai ngerti soal pengurapan, tapi dari dulu saya perhatikan, saya sudah pimpin upacara pemberkatan nikah beberapa kali, lihat orang kawin juga berkali-kali di gereja. Saya berkata jujur pada saudara, saya bisa bedakan, ada keluarga yang nikah, waktu mereka diberkati urapan itu kuat, tapi juga ada yang tidak ada apa-apanya, blank, kosong, gak ada apa-apanya. Pendeta mensahkan, sah saudara, ditumpangi tangan, sah. Tapi saya nggak bisa rasakan apapun pada waktu pernikahan terjadi. Tapi ada yang waktu nikah kuatnya luar biasa. Saya perhatikan, ternyata beda. Bukan soal siapa yang khotbah di mimbar, bukan saudara. Tapi tergantung ini, orang yang bersangkutan rupanya. Kalau orangnya tepat dengan kehendak Allah, dan waktunya tepat, engkau jaga kesucian Allah, waktu engkau diberkati dalam pernikahan, itu luar biasa sebetulnya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah nikah, artinya seat of associate, kursi daripada partner associate kita. Apa itu? Keintiman dengan Allah. Kalau engkau terlanjur sudah menikah, pulihkan ketaatanmu. Tes yang pertama selesaikan dengan lulus. Jangan berontak-berontak kepada orang di atasmu, jangan ada pemberontakan sama sekali. Ciptakan keintiman dengan Allah, pada waktunya dia berkata, ya aku berkati engkau. Dan tiba-tiba engkau merasakan rumah tanggamu dijamah Tuhan, dan terjadi pembaharuan dalam keluarga saudara. Engkau enggak pas dengan waktunya Tuhan. Nah, sementara belum Allah pulihkan itu, bayarnya mahal saudara. Terlanjur Pak, ya enggak apa-apa. Jangan terus, kita cerai ya, cari masing-masing sendiri. Itu tambah kacau, saudara, menurut saya. Kalau engkau mencari yang kedua, Daud mendapatkannya di Hebron. Itu melengkapi kita. Perhatikan, rumah tanggamu akan solid, hidupmu akan diberkati. Tidak usah sampai ancur-ancuran, gak ada saudara. Solid, Daud ngalami itu, kuatnya luar biasa. Jadi raja atas kaumnya, orang Yehuda. Nah, tapi urapan yang kedua ini menghasilkan tes yang kedua. Apa itu? Kalau Anda baca, setelah Daud diurapi jadi raja di Hebron oleh kaum Yehuda, dia harus berperang cukup lama melawan anak Saul yang bernama Isi-Boset. Isi-Boset artinya man of shame, orang yang menanggung rasa malu. Isi-Boset berkata, Daud, kamu raja atas Yehuda. Yang berhak itu adalah aku sendiri, karena aku anaknya Saul.
Ini tes berat, saudara. Apa itu? Isi-Boset berkata, aku yang berhak atas kerajaan karena aku anak Saul. Hanya karena garis keturunan, turun-temurun, tradisi, itu yang harus dipecahkan oleh Daud. Saudara, kalau engkau terima pengurapan yang kedua, pengurapan ini sebetulnya akan mampu membuat kita jadi orang yang aneh, saudara. Karena engkau tidak akan lagi terikat, terkungkung oleh roh agamawi, kebiasaan yang begini, tradisinya harus begini, tapi engkau mau jadi orang yang merdeka, bebas, dan hidup dalam pimpinan roh. Bukan berarti hidup sembarangan. Tapi orang seperti ini hanya bisa bergerak kalau dia terima pengurapan yang kedua. Saya ketemu seorang bernama Bob Weiner beberapa minggu yang lalu. Orang ini aneh, saudara. Ini orang aneh betul. Ini orang aneh. Dan ini orang menurut saya sudah mampu pecahkan tradisi. Banyak orang kalau memulai pelayanan, dia membangun sesuatu sampai kadang-kadang nggak ketahuan. Ini kerajaan Allah atau kerajaannya sendiri. Gitu. Ini gerejanya Tuhan Yesus atau gereja saya itu susah dibedakan kalau kita membangun dengan dasar daging. Gitu. Nah, banyak orang bangun sampai punya puluhan cabang, tambah gede, ribuan umatnya, luar biasa, itu kepuasan. Wah, aku berhasil. Bob Weiner juga berhasil. Dia buka puluhan, ratusan cabang. Di seluruh dunia dia punya cabang begitu banyak. Beberapa tahun lalu, ketika dia berdoa, Tuhan berkata, Bob Weiner, bubarin gerejamu. Masing-masing suruh berdiri sendiri. Bubarkan, dibubarkan, saudara. Kok kamu bubarkan? Dia dengan bangga berkata begini, banyak orang mengalami dibubarkan Tuhan lewat revolusi, perpecahan di dalam, bang, bubar. Tempat kami yang pertama bukan revolusi tapi revelation, pewahyuan. Allah berkata, kuat, bubarkan. Terus dia berkata begini, ada banyak orang berkata begini, loh, kamu kan sudah sukses, kenapa kamu bubarkan? Dan dia berkata, goal saya dalam hidup bukan sukses, tapi ketaatan kepada perintah Allah. Ini luar biasa, saudara. Bubar, mari bubar. Oh, aduh Tuhan, saya bertahun-tahun pindah dari nol sampai ratusan cabang. Allah berkata, bubar. Sementara banyak kelompok berkata, ini punya saya. Jangan sampai bubar ya, ini punya saya. Ini punya Tuhan. Dia mau bubarin, bubar, saudara. Jangan bangun kerajaanmu sendiri. Selama engkau belum bisa berkata ini milik Tuhan, bubarin Tuhan, gak ada masalah buat saya. Engkau belum bisa lulus yang kedua, saudara. Berani Tuhan buat begitu. Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, ikut aku. Mikir, waduh lah kok begini caranya. Tuhan mikir dulu, break dulu. Tak break lalu kemudian mikir nggak balik, saudaraku. Kok begini cara Tuhan? Mampu nggak, saudara? Banyak yang gagal, saudara. Kita cenderung mempertahankan keberhasilan kita. Ini milik saya. Aku beginikan, aku sudah doakan, keluar uang, tenaga semua. Ini aku pernah bangun. It's mine. Milik saya. Allah berkata, kamu bangun kerajaanmu sendiri atau kerajaanku? Ya Tuhan, tapi ya saya, katanya. Dia bilang, bubar, no thank you, punya saya Tuhan. Susah payah saya bangun ini milik saya. Berani, Allah berkata, bubarin. Dia teliti dalam gerakan Tuhan, sejarah gereja dia teliti. Setiap ada kegerakan Allah, selalu akan ditandai dengan satu hal. Apa itu? Change of leadership, pergantian para pemimpin. Kenapa? Karena para pemimpin biasanya, aku kan sudah bangun dari nol nih. Ini kan punya saya nih, bubarin. Jangan Tuhan, sayang. Dan bilang, ya udah, kamu nggak mau bubarin, kamu yang saya bubarin. Nanti bilang, bye, copot, ganti orang lain. Pasti, saudara. Kerjaannya itu gerak, meruntuhkan gunung-gunung. Kerjaannya Allah kita itu begitu. Kita rela dibawa Tuhan bergerak. Sepertinya sakit, tapi kalau kita izinkan dia bawa kita, Anda dan saya akan lolos pada saringan yang kedua. Tradisi akan dipatahkan. Jadi orang aneh memang, saudara.
tapi itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau sanggup ini luar biasa. Luar biasa. Yang ketiga, urapan yang ketiga yang terakhir. 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Samuel pasal 5 mulai ayat yang pertama. Ini pengurapan yang ketiga. Kalau engkau bisa lolos yang kedua ini, luar biasa. Sebelumnya saya mau tambahkan sedikit, saudara. Kita belajar, diajar oleh Tuhan untuk dalam segala hal, termasuk dalam kebaktian seperti ini. Bagaimana belajar mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Orang-orang karismatik, kita mengalami jamaah itu dalam pujian penyembahan begitu bangga dan berkata begini, wah gereja lain pakai liturgi, kita nggak pakai liturgi. Tapi saya bilang itu bertahan kira-kira setengah tahun atau setahun. Lama-lama toh liturginya keluar juga. Gimana liturginya? Pembukaan dulu, pujian, terus penyembahan. Penyembahan bahasa roh, firman Tuhan, kolekte, pengumuman, tutup, bubar. Besoknya gitu lagi, diulang. Liturgi nggak? Liturgi. Bedanya apa? Enggak kita bukukan, enggak dicetak, saudaraku. Tapi kita memorize di sini, diingat-ingat di pikiran kita. Itu liturgi juga. Kalau kita belajar dengan apa yang Tuhan beri, saya katakan apakah itu jelek? Oh ya baik juga, saudara. Tapi kalau engkau tahu pribadi Roh Kudus, engkau tahu, kau kenal dia, bagaimana dia bergerak, dia nggak pernah bisa menikmati dengan batasan seperti itu. Oke? Jadi kita belajar, kadang-kadang baru pertama-tama sudah bahasa roh, kadang-kadang apa, nggak ada orang bisa duga di mana saatnya, di mana Allah itu akan melawat kita. Nah oleh karena itu tradisi-tradisi yang bukan dari Allah, spirit roh agamawi harus dipecahkan. Teman saya sendiri, jadi saya tambah-tambahin sama dia, wah senang sekali dia. Luar biasa kan, saudara? Hari kedua, saudara, keluar semua teriak-teriak begini. Saya mau nyanyi kayak ditutup mulut saya, nggak bisa nyanyi sama sekali. Saya pikir ini orang-orang ini, kemarin belum saya sampaikan pujiannya, jadi mestinya ya belum besar kepala sedikit ya. Kalau saya sudah ngomong, wah kamu dipuji hebat, mungkin besar kepala nggak berdoa ya bisa begitu. Tapi kok bisa begini? Memang yang datang nggak terlalu banyak karena hari itu terima raport, tapi mestinya nggak begitu. Saya lagi mikir gitu, Bob Winter ngomong sama segini, kamu tahu, kita nggak bisa bebas hari ini. Sebenarnya, urapan yang ketiga. 2 Samuel pasal 5 ayat yang pertama. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud, raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Setelah dia lewati pengurapan yang pertama, saya ulang lagi, dia menjadi giant killer, worshipper, dan warrior. Diuji dalam ketaatan kepada otoritas yang di atas. Apakah ada pemberontakan? Teruji, tidak ada sama sekali. Lolos. Dia terima pengurapan yang kedua. Raja atas kaumnya sendiri. Rumah tangganya diteguhkan Tuhan. Terjadi di Hebron, friend of God, seat of associate, terjadi di Hebron, diteguhkan jadi raja. Dia mampu kalahkan Ishiboset, lambang dari tradisi agamawi, keturunan, kebiasaan, aturan manusia, dipecahkan. Dia terima yang ketiga, raja atas seluruh Israel. Yang luar biasa, apa yang bisa dihasilkan dari pengurapan yang ketiga, saudara. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari,
orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Dengar saudara, Allah menjanjikan Kanaan seluruhnya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa orang yang pertama kali memimpin orang Israel masuk Kanaan? Siapa? Yosua. Tapi Yosua tidak mampu menaklukkan atau mendapatkan seluruh tanah itu. Sebagian besar dia dapatkan, kecuali Yerusalem dan Gunung Sion. Tidak bisa ditaklukkan. Sampai kemudian zaman hakim-hakim, sekian banyak hakim tidak mampu merebut Bukit Sion dan kota Yerusalem. Bahkan zaman Saul juga mereka gagal merebutnya. Hanya pada waktu Daudlah Yerusalem dan Sion berhasil direbut. Coba Anda buka ayat yang terakhir kita, Yosua pasal yang ke-15. Yosua pasal 15 ayat yang ke-63. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Zaman Yosua, mereka tidak sanggup merebut akan Sion dan kota Yerusalem. Daudlah yang menggenapkan seluruh perjanjian Allah atas orang Israel. Dia rebut Yerusalem dan dia rebut Gunung Sion untuk pertama kalinya. Dari zaman Musa sampai Saul, tidak satu orang pun sanggup mencapai titik seperti itu. Gunung Sion direbut, tempat kemuliaan Allah terpancar, direbut hanya oleh Daud setelah dia lewati pengurapan pertama, pengurapan kedua, dan pengurapan yang ketiga. Saya mau katakan kepada teman-teman yang masih muda di sini terutama, berkata begini, karena saya mengalami hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Sebetulnya tidak boleh ada anak Tuhan yang pengangguran, saudara. Tidak boleh. Kalaupun kita belum ada penempatan oleh Tuhan, itu merupakan waktu yang kita sadari, aku sedang disiapkan Allah. Tapi kalau kita nggak ada kerjaan, keluntang-keluntung, bingung, nggak ngerti mesti berbuat apa, sesuatu ada yang salah besar dalam hidup. Engkau tidak tepat dengan apa yang Tuhan itu mau. Lihat akan Daud, saudara. Dikejar-kejar Saul, tapi tidak pernah ada waktu yang terbuang. Betul, ada waktu penantian. Tapi kalau orang menantikan sesuatu, dia ngerti Allah akan bawa aku ke sini. Aku harus tunggu dia. Sampai kapan nggak tahu, tapi aku ngerti sampai ke sana. Kalau kita nggak jelas mau kemana, habis ini mau apa mau kawin dulu, atau mau sekolah, atau mau kursus masak, atau mau apa, nggak jelas, nggak ngerti apa-apa, hanya bingung, sesuatu salah besar dalam hidup. Dan ini kalau tidak cepat ditanggulangi, saudara akan sungguh-sungguh tersiksa, lama-lama runtuh imanmu. Lalu cara berpikirmu akan sangat duniawi, dan ini yang menimbulkan masalah di mana-mana, baik terhadap sekitarnya maupun dirimu sendiri. Jadi kalau Anda dalam pendidikan hari ini, mesti ngerti kemana Tuhan mau bawa hidupmu. Kalau engkau kerja, ngerti kemana dia mau bawa. Biarlah pakai firman Tuhan ini untuk membuat kita ini bercermin. Di mana engkau berdiri hari ini. Ada orang berkata, Pak, saya sudah dapat yang pertama, Pak. Buktinya, walah, bahasa lidah. Oh bagus. Terus apa? Wah, saya tengking setan, Pak.
pergi. Ya 3, yang 2 belum katanya. Lumayan. 2 kali orang sakit, gimana? Ya sebagian besar masih mati, katanya gitu. Yang flu ya agak lumayan Pak, tinggal batuknya sedikit, nggak apa-apa. PI ya 1 orang bertobat, 2 murtad dan sebagainya. Pokoknya lumayan. Ketaatan, nah ini susah Pak. Nggak bisa saya, nggak bisa. Mau ditempatkan di bawah siapapun mesti gegeri, nggak bisa. Bilang, wah aku di keempat Pak, nggak ada 4 saudaraku. Coba lihat yang mana, di mana kita berdiri hari ini. Tunduk semua, nggak ada pemerintahan diktator istri, nggak ada. Tunduk semua dalam aturan yang baik sekali. Jika orang Kristen lain tidak mampu capai, engkau akan capai. Apa yang dari Musa sampai Saul tidak pernah bisa direbut, Daud dapatkan Bukit Sion dan Yerusalem, saudara. Engkau akan jadi orang yang extraordinary. Engkau akan jadi orang Kristen yang beda dengan yang lain. Pada waktu itulah kemuliaan Sion akan kelihatan terpancar dari hidupmu. Dan kau melihat Allah begitu luar biasa bekerja di tengah-tengahmu. Kemanapun kau pergi, yang dibawa bukan permusuhan, tapi kemuliaan Allah. Setiap kali kau datang, orang tahu ada kemuliaan Allah yang terpancar keluar dari hidupmu. Kalau engkau sanggup lewati yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Mari berdoa bersama-sama. Doa bersama-sama. Doa bersama-sama. Doa bersama-sama. Doa bersama-sama. Doa bersama-sama. Doa bersama-sama.